Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah la haula wa la quwata illa billah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat? Semoga kalian beserta keluarga selalu dalam kondisi sehat. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran tematik. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa bersama. Mudah-mudahan pelajaran yang akan kita laksanakan diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang Pak Ade sampaikan bermanfaat untuk kehidupan kalian di masa kini maupun di masa yang akan datang. Marilah kita awali dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selanjutnya silakan dipersiapkan buku tulisnya, alat tulisnya, dan buku paketnya. Kemudian simak penjelasan yang Pak Ade sampaikan dalam video ini dari sampai akhir. Kemudian kalian catat informasi atau hal-hal yang penting sehingga ketika kalian lupa dengan materi yang sudah Pak Ade sampaikan, kalian bisa membaca melalui catatan yang kalian buat. Tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai pada proses pembelajaran hari ini ada 2. Yang pertama, kalian dapat menentukan isi teks dengan menggunakan kata tanya adik Simba. Kedua, kalian dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Pada pelajaran yang lalu, kita sudah belajar tentang menentukan ide pokok, menentukan kalimat utama, dan menentukan kalimat penjelas. Tujuannya kita mempelajari ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Tiada lain adalah supaya kita bisa memahami isi paragraf atau teks yang kita baca atau yang disajikan. Selain dengan menentukan ide pokok, kita juga bisa memahami isi teks atau paragraf, yaitu dengan menggunakan kata tanya atau kalimat tanya. Jenis kata tanya kita bisa ambil akronimnya menjadi sebuah kata, yaitu adik Simba. Adik Simba ini memiliki kepanjangan, yaitu A, apa, digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Kemudian D, kata tanya di mana, digunakan untuk menanyakan tempat. Kemudian K, kapan, digunakan untuk menanyakan waktu. Kemudian C, siapa, digunakan untuk menanyakan orang atau yang terlibat dalam peristiwa. Kemudian M, mengapa, digunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya peristiwa. Dan B, bagaimana, digunakan untuk menanyakan proses atau keadaan. Nah, inilah jenis kata tanya beserta penggunaan atau fungsinya. Silakan untuk dipahami, dihafalkan, supaya ketika kalian diberikan pertanyaan dengan menggunakan kata tanya ini, kalian bisa memberikan jawaban yang tepat.
Selanjutnya kita akan belajar memahami isi informasi dalam sebuah teks dengan menggunakan kata tanya yang sudah kita bahas tadi. Di sini disajikan 5 kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya adik Simba. Tentunya ketika kita akan memahami isi sebuah teks atau paragraf, yaitu dengan menjawab kalimat tanya yang diberikan, kita harus membaca dengan cermat kata demi kata, kalimat demi kalimat, paragraf demi paragraf dari teks yang disajikan. Sekarang kita akan bahas, kita akan jawab dari 5 pertanyaan yang sudah disajikan. Kita akan cari jawabannya berdasarkan isi teks atau teks yang disajikan. Ini teksnya berjudul Menjaga Kualitas Udara di Sekitar. Untuk pertanyaan pertama, apa yang dimaksud lahan hijau? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus membaca teks tersebut. Untuk jawaban pertanyaan pertama, itu ada atau terdapat pada paragraf kedua. Jawabannya sudah Pak Ade berikan garis bawah berwarna merah, yaitu jawabannya adalah lahan hijau adalah lahan yang memiliki beraneka tumbuhan. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2, di mana letak lahan hijau Taman Suropati? Nah, ini jawabannya adalah di Menteng DKI Jakarta. Kemudian siapa yang memberikan Piala Adipura? Jawabannya adalah pemerintah. Kemudian untuk nomor 4, mengapa udara di lingkungan sekitar harus mengandung banyak oksigen? Jawabannya adalah supaya udara segar dan bersih, bebas polusi, sehingga kesehatan kita akan lebih baik dan daya tahan tubuh meningkat. Kemudian untuk pertanyaan nomor 5, bagaimana cara menjaga agar kualitas udara di lingkungan sekitar tetap terjaga? Jawabannya yaitu dengan melakukan penghijauan atau reboisasi lahan yang gundul. Nah, dari 5 pertanyaan ini kita sudah bisa menjawabnya. Dari jawaban kelima pertanyaan ini, setidaknya kita bisa memahami tentang isi teks yang disajikan. Kita bisa paham apa itu lahan hijau, kemudian kita juga bisa tahu letak Taman Suropati, kemudian kita juga bisa tahu bahwa yang memberikan Piala Adipura itu adalah pemerintah, dan kita juga bisa mengetahui bahwa manfaat lingkungan sekitar yang mengandung banyak oksigen itu supaya udara yang ada di sekitar kita itu segar dan bersih, sehingga terbebas dari polusi yang nantinya akan berdampak bagi kesehatan kita, khususnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kemudian kita juga bisa mengetahui cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga agar udara bersih itu tetap baik, yaitu dengan melakukan penghijauan atau reboisasi. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang cara mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Pada pelajaran sebelumnya materi ini sudah sempat dibahas ya, dan pada hari ini kita akan perdalam lagi. Ketika kita akan mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf, tentunya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menentukan ide pokok paragraf. Tentukan dulu ide pokok yang akan kita kembangkan menjadi paragraf. Jika ide pokoknya sudah kita tentukan, maka ide pokok tersebut kita buat menjadi kalimat utama. Nah, kalimat utama ini kita tentukan letaknya, mau di awal paragraf atau di akhir paragraf ya. Setelah kita menentukan kalimat utama, kita tentukan
kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini harus menjelaskan kalimat utama, harus berkaitan dengan kalimat utama, dengan ide pokok. Banyaknya kalimat penjelas tentunya tergantung seberapa banyak kita membuat kalimat penjelas untuk menjelaskan kalimat utama atau ide pokok tersebut. Supaya kalian lebih paham, untuk selanjutnya perhatikan contoh pengembangan ide pokok menjadi sebuah paragraf berikut ini ya. Nah ini, misalkan Pak Ade menentukan ide pokoknya itu ciri-ciri udara bersih. Nah, dari ide pokok ini kemudian Pak Ade buat kalimat utamanya. Tentunya kalau membuat kalimat utama, kita bisa menambahkan kata-kata dari ide pokok yang sudah kita tentukan. Kemudian jangan lupa ya, diakhiri dengan tanda baca sesuai dengan kalimat yang kita buat. Misalkan kalimat utama yang Pak Ade kembangkan dari ide pokok yang sudah Pak Ade tentukan, yaitu udara yang bersih dan menyegarkan mempunyai karakter atau ciri-ciri. Nah, untuk letak kalimat utamanya Pak Ade letakkan di awal paragraf, di kalimat pertama. Nah, kalimat utama ini supaya menjadi paragraf yang padu, maka harus dijelaskan oleh kalimat penjelas. Untuk kalimat penjelas yang Pak Ade buat untuk menjelaskan kalimat utama ini atau ide pokok ini ada 4 kalimat yang Pak Ade buat, dan memang keempat kalimat penjelas ini saling berkaitan. Misalkan kalimat penjelas yang pertama, udara yang bersih adalah udara yang tidak berbau dan tidak berwarna. Udara yang bersih juga merupakan udara yang sama sekali tidak tercampur dengan benda asing. Ini kalimat penjelas kedua. Kalimat penjelas ketiga, udara yang masih bersih akan terasa sejuk dan menyegarkan ketika kita hirup. Dan kalimat penjelas keempat, udara bersih biasanya bisa kita rasakan pada pagi hari. Nah, keempat kalimat penjelas ini tentunya menjelaskan kalimat utama yang ini. Ya, jadi ada keterkaitan, tidak hanya sebatas membuat kalimat penjelas, tapi harus menjelaskan kalimat utama atau ide pokok. Nah, seperti inilah anak-anak soleh dan solehah ketika kita akan mengembangkan sebuah ide pokok menjadi sebuah paragraf. Mudah ya, anak-anak Pak Guru yang Pak Guru banggakan. Alhamdulillah, untuk materi pada hari ini sudah pada sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Jika memang belum paham, silakan untuk bertanya kepada guru tematiknya masing-masing. Selain itu, supaya kalian lebih paham, kalian juga bisa memutar videonya berulang-ulang sampai kalian paham ya. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa untuk selalu rajin belajar, rajin beribadah, dan tentunya selalu berbakti kepada kedua orang tua kalian. Jaga kesehatan selalu supaya kita bisa beraktivitas dengan kondisi tubuh kita yang sehat. Demikian pembelajaran tematik pada hari ini. Terima kasih. Pada akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.